Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah.
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala tabarakallahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, mencurahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan di antara satu kewajiban, yakni berupa solat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada manusia terbaik di muka bumi ini, sebagai suri tauladan terbaik di muka bumi ini, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu tersampaikan kepada beliau, ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan insyaallah tersampaikan pula kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan khutbah Jumat pada Jumat kali ini, izinkanlah khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, hendaklah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, terlebih-lebih di bulan Ramadan ini, niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan, beribadah puasa tidak diragukan lagi. Kaum muslimin sepakat, para ulama sepakat, hukum berpuasa di bulan Ramadan adalah suatu kewajiban, fardu ain, kewajiban individual yang harus dilaksanakan, ditunaikan oleh seluruh kaum muslimin. Tidak boleh tidak, karena ini merupakan perintah Allah secara langsung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam satu ayat, kemudian diselangi dengan ayat berikutnya, merupakan penekanan bahwa ibadah puasa khususnya di bulan Ramadan ini adalah wajib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ini merupakan perintah langsung dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Apabila kalian memasuki bulan Ramadan, mendapati bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah.
Kata falyasumhu di sini ada lam amr. Lam amr di sini mengandung makna perintah. Usul fikih mengatakan, menjelaskan al aslu fil amr al amru lil wujub. Sesungguhnya perintah menunjukkan hukum asalnya adalah wajib. Jelas, hukum puasa Ramadan adalah wajib bagi setiap orang mukmin, bagi setiap orang muslim tanpa ada keraguan di dalamnya. Dan juga puasa Ramadan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap kaum muslimin. Karena puasa Ramadan tersebut adalah salah satu di antara rukun Islam yang kita harus tunaikan rukun Islam tersebut. Apabila kita tidak menyempurnakan, tidak melaksanakannya rukun Islam tersebut, maka tidak sempurnalah keimanan seseorang. Kita yakini bahwa puasa Ramadan adalah salah satu di antara rukun Islam, dan kita sebagai kaum muslimin, sebagai kaum mukminin harus melaksanakan rukun Islam tersebut. Apabila kita tidak melaksanakan rukun Islam tersebut, keimanan kita tidak sempurna. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, Buniyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa shaum Ramadan. Islam dibangun atas 5 perkara. Dan salah satunya adalah shaum Ramadan, puasa di dalam bulan Ramadan. Kita sudah yakin dan kita sepakat bahwa hukum puasa Ramadan adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah paham dan kita sudah mengetahui bahwa hukum puasa Ramadan wajib. Tetapi ironisnya, banyak saudara-saudara kita, banyak sebagian di antara kaum muslimin yang meremehkan ibadah puasa ini, yang tidak mau melaksanakan ibadah puasa yang agung ini. Kita lihat di jalan-jalan, di tempat-tempat umum, di pasar-pasar, di mal-mal, kita dapati kaum muslimin makan dan minum dengan enaknya. Bahkan dengan sengaja dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan juga mereka dengan enaknya makan dan minum di siang hari di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang melakukan ibadah puasa tanpa merasa berdosa, tanpa merasa bahwa dia telah melakukan dosa yang sangat besar, yakni tidak melaksanakan puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan puasa Ramadan tersebut adalah salah satu di antara rukun Islam. Padahal mereka orang yang mampu melaksanakan puasa. Padahal mereka tidak ada uzur syar'i. Mereka berakal, mereka muslim, mereka balik, mereka mampu, mereka mukim. Tetapi dia tidak melaksanakan ibadah puasa tersebut. Ini hal yang sangat mengherankan dan aneh. Mengaku Islam, tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah puasa tersebut. Cukuplah peringatan bagi saudara-saudara kita yang enggan, yang belum mau melaksanakan puasa Ramadan yang agung ini, dengan sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Rasulullah SAW, Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu. Beliau memaparkan, menceritakan bagaimana siksaan, azab orang yang tidak melakukan puasa Ramadan. Abu Umamah Al-Bakhili menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku didatangi oleh 2 orang dan mereka memegang pundakku. Pundak Nabi dipegang. Dan aku dibawa, dihadapkan ke gunung yang sangat terjal. Dan mereka berkata, "Ya Muhammad, us'ud." Ya Muhammad, naiklah. Dan aku berkata, aku tidak mampu menaiki gunung tersebut karena gunung tersebut adalah terjal sekali.
Mereka berkata, kami akan memudahkanmu, kami akan membantumu menaikinya. Sehingga Rasulullah SAW menaiki gunung tersebut dan sampai di puncak gunung tersebut. Dan ketika sampai di puncak gunung tersebut di kegelapan malam, Rasulullah SAW dikejutkan dengan mendengar suara yang sangat keras, suara jeritan yang histeris. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, suara apakah itu? Maka mereka menjawab, qalu hadza awa'u ahlun nar. Itu adalah teriakan, jeritan penghuni neraka. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan ceritanya. Kemudian aku dibawa oleh mereka berjalan-jalan di puncak gunung tersebut. Ketika aku berjalan-jalan bersama mereka, aku mendapati sekelompok manusia yang sedang digantung dari di atas urat besarnya, di atas tumit kakinya, kaki di atas, kepala di bawah, digantung. Rasulullah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kemudian dan aku melihat juga mereka digantung, mulut mereka robek dan robekan tersebut sampai ke rahang. Dari robekan tersebut mengeluarkan darah yang begitu banyak. Kemudian Abu Umamah tatkala mendengarkan cerita tersebut, dia tercengang. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, man haula? Ya Rasulullah, siapakah mereka yang begitu dahsyat siksaannya, yang begitu pedih siksaannya? Digantung, mulutnya robek sampai rahang, dari robekan mulut tersebut mengeluarkan darah. Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Abu Umamah tersebut. Mereka adalah haulai alladzina yuftiruna qabla tahillati saumahum, qabla tahillati saumihim. Mereka itulah adalah orang-orang yang berpuasa tetapi mereka berbuka sebelum waktunya. Dari hadis ini kita melihat bagaimana siksaan orang yang berpuasa tetapi dia berbuka belum pada waktunya. Sedemikian rupa siksaannya, digantung, mulutnya terkoyak, robekannya sampai ke rahang, dari robekan tersebut mengeluarkan darah. Ini adalah haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa dan berbuka dengan sengaja sebelum waktunya, sebelum waktu dihalalkannya untuk berbuka. Ini orang yang berpuasa. Bagaimana orang yang dari awal harinya tidak berpuasa? Dari awal Ramadan dia tidak berpuasa dengan sengaja. Na'udzubillah. Siksaan orang yang berpuasa saja sebelum waktunya dia berbuka, azabnya seperti tadi. Semoga kita terhindar dari dosa tersebut. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'da. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara meninggalkan puasa Ramadan, perkara tidak berpuasa di bulan Ramadan bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang ringan, bahkan ini adalah perkara yang sangat berat dan agung. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, orang yang tidak berpuasa Ramadan, azabnya, siksaannya digantung di atas pohon, mulutnya terkoyak, koyakan tersebut sampai rahangnya dan mengeluarkan darah. Dan ini merupakan pertanda bahwa perbuatan dosa tersebut adalah dosa yang sangat besar. Karena Rasulullah SAW mengabarkan dosa tersebut. Dan tatkala seseorang yang tidak melakukan puasa Ramadan, berarti dia telah melakukan perbuatan dosa besar, dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya.
Pertama, dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tidak menunaikan rukun Islam. Sehingga Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan, dosa orang yang meninggalkan puasa Ramadan, yang tidak berpuasa Ramadan, sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar yang lebih besar daripada dosa-dosa yang lain, karena dia telah meninggalkan salah satu di antara rukun Islam. Dan juga sampai-sampai Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, dosa orang yang melakukan tidak berpuasa pada bulan Ramadan, sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat buruk, lebih buruk dari dosa berzina. Dosa orang yang tidak melakukan puasa Ramadan dengan sengaja, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang sangat buruk, lebih buruk daripada minum khamr, minum minuman keras. Dan juga beliau mengatakan, bahkan dosa orang yang tidak berpuasa Ramadan, dia diragukan keimanannya. Bahkan dia diklaim, dicap sebagai orang munafik. Dan kita tahu, azab, hukuman orang munafik fi darki asfali minan nar. Dia dihukum di keraknya api neraka. Dan orang yang melakukan, yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia sesungguhnya telah melakukan dosa yang sangat besar di antara dosa-dosa yang lain. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjauhi dosa tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, melunakkan hati kaum muslimin, saudara-saudara kita yang masih enggan melaksanakan ibadah yang mulia ini. Mudah-mudahan dari semua yang Allah berikan hidayahnya kepada orang-orang tersebut menjadi kebaikan bagi mereka, dan mereka sadar, bertaubat, dan mau melaksanakan ibadah puasa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.